Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kabar baik senantiasa bersama kita ya. Berjumpa lagi di sini bersama saya Maulana Nurul Sobri di channel YouTube Maulana Nurul Sobri dan juga di podcast My Pod Story tentunya. Dan tak lupa juga ingin saya sampaikan untuk subscribe serta nyalakan loncengnya agar senantiasa mendapatkan update dari channel ini. Oke, di kesempatan kali ini saya ingin sharing tentang ini review IHSG nih, review IHSG serta outlook untuk IHSG untuk tanggal 4, 5 sampai dan 6 ya Agustus 2021. Jadi dari tanggal 4 sampai 6 Agustus 2021 itu kita akan melakukan outlook nantinya di sini, tapi sebelum ke sana kita akan melakukan review sejenak ya. Sebentar aja kita review untuk memperkirakan bagaimana sih keadaan pasar di hari ini gitu di tanggal 3 Agustus 2021 di awal pekan dan juga di awal bulan Agustus ini. Oke guys, jangan tak lupa yang saya sampaikan bahwasannya semua informasi konten ini tidak merepresentasikan dari pihak manapun, serta bukan merupakan instruksi beli, menjual ataupun menahan varian produk investasi tertentu. Jadi murni semua keputusan itu kembali ke si pelaku pasar atau si pengambil keputusan itu sendiri. Dalam hal ini tentu saja si investor dan trader itu sendiri. Oke, lanjut aja. Seperti biasa ada dua aplikasi di sini. Kita menggunakan RHB Transfer ID atau biasa kita kenal dengan RHB Transfer ID, dan juga ada RTI Business sebagai sumber informasi kita, sumber data juga bagi kita, ya kan? Langsung saja. Dan IHSG di dua hari ini sebenarnya sudah di zona hijau sih. Oke. Pada tanggal 3 Agustus 2021 di hari Selasa ini guys, IHSG berhasil mempertahankan zonanya, yaitu di zona hijau ya, di zona hijau sama dengan kemarin gitu. IHSG di tanggal 3 Agustus 2021 itu ditutup di level 6.130,571 atau plus 34,028, atau secara prosentase kita berhasil plus di 0,56% atau ya hampir setengah persen lah gitu, setengah persen lebih lah ya gitu. Jadi IHSG ditutup di 6.130,571 ya. Oke, selanjutnya di sini dengan komposisi, yaitu sempat IHSG itu selama kita sejak awal pembukaan ya perdagangan gitu, selama perdagangan ini mulai dari awal sampai akhir tuh berada di zona hijau terus ya, meskipun ya sempat kita sedikit koreksi, tapi sentimen nampaknya sentimen di pasar masih kuat untuk menopang IHSG gitu ya kan, seperti data inflasi yang kita plus juga ya kan, lalu juga ada beberapa perkembangan meskipun PPKM akhirnya diperpanjang ya kan, tapi tingkat kesembuhan juga tingkat laporan kasus juga mulai menurun di beberapa tempat. Itu bisa menjadi sentimen juga, serta dari semakin masifnya vaksinisasi di masyarakat terutama, itu bisa menjadi penopang bagi IHSG kita gitu. Oke, langsung saja di sini. IHSG sebenarnya di hari ini mulai sejak pembukaan tadi ya, itu sudah berada di zona hijau guys. Kita sempat dibuka di level 6.107 ya, 996 dan menyentuh level tertingginya yaitu di level 6.142,515. Lalu sempat terkoreksi tipis di level 6.105,110 ya kan, dengan komposisi ada 244 saham atau emiten yang ditutup di zona hijau atau lebih tinggi dibandingkan periode kemarin, dan ada 269 saham yang ditutup di zona merah atau lebih rendah di penutupan kemarin ya, serta ada 137 saham atau emiten yang perubahan harganya itu sama dengan ditutupnya sama dengan harga kemarin gitu. Dan di hari ini juga kita memiliki kapitalisasi pasar sebanyak 7.332,360 triliun. Wow, cukup tinggi. Oke. Kalau berdasarkan indeks diary di sini ya guys, di sini kita bisa lihat nih untuk Juli kemarin kita memang ya volatil lah ya gitu. Dan sempat di Jumat kemarin kita juga di tanggal 30 Juli kemarin ya itu ditutup di level merah ya, zona merah. Tapi di awal pekan
pertama di bulan Agustus ya kan, di awal Agustus ini di tanggal 2 dan 3. Jadi dari hari Senin dan hari Selasa hari ini, yaitu tanggal 2 dan 3 Agustus 2021 itu kita berada di zona hijau ya, berturut-turut ya. Seperti kemarin tuh kita ditutup di level 6096,513 atau plus 0,44% ya kan secara persentase, dan hari ini kita juga ditutup plus 0,56% ya hari ini gitu. Oke, langsung saja secara kumulatif 30 hari terakhir lah, di sini kita bisa lihat kita berada di zona hijau masih plus 107,563 poin, atau secara persentase kita masih surplus 1,83% ISG kita gitu. Dan di indeks performance juga ya kan, untuk hari ini kita ya plus 0,56%, dan secara mingguan kita plus 0,55%, secara bulanan juga kita plus 2,08% ya kan. Year to date-nya kita juga masih plus 2,53%, dan secara tahunan juga kita plus 22,89%. Sangat baik. Dan di hari ini nampaknya asing masih melakukan net buy. Wah. Ini, jadi net buy asing tuh di semua pasar itu sekitar 136,63 bio. Lumayan. Ya kan, di semua pasar itu di all market tuh net foreign buy-nya itu 136,63 bio. Sangat-sangat lumayan, bagus sekali. Tapi kalau kita berdasarkan volume ya, turnover dan juga frekuensinya juga masih didominasi oleh domestik ya. Memang pasar kita masih didominasi domestik di sini ya kan. Komposisinya cukup berimbang sih sebenarnya sih, baik dari segi volume air share ya. Asing itu melakukan transaksi 8,44%, dan domestik itu di komposisinya 91,56%. Ya kan, dengan secara volume share ini ya berimbang lah gitu, berimbang. Dan sini juga ada sisi turnover juga ya kan, masih domestik yang mendominasi 78,93%, lalu asing 21,7%, dan secara frekuensi transaksi juga asing hanya 11,14%, dan domestik komposisinya dengan 88,86%. Sangat berimbang sih, baik net domestic buy ataupun net sell domestiknya itu juga sangat-sangat berimbang sih, baik dari frekuensi, turnover, serta volume atau shares-nya gitu ya kan. Oke, itu sepintas. Selanjutnya Dow Foods mudah-mudahan masih berada di zona hijau, sehingga nanti akan memberikan sentimen ke pasar kita. Oke, akan mencoba untuk melihat pergerakannya. Nah, di sini. Oke, sebelum kita masuk ke net foreign buy-nya ya, kita akan mencoba untuk mereview sejenak lah 5 besar dari top gainersnya lah gitu ya kan. Di sini ada BKSB, Bank UNB Indonesia itu plus 206 BKSB itu ditutup di level 260 plus 52 poin atau plus 25%. Lalu juga grup MNC, di situ ada MSIN, MNC Studios International. Di situ mereka berhasil tutup di level harga 575 atau plus 113 poin. Secara persentase mereka plus 24,46%. Lalu juga ada BACA atau Baca ya, Bank Kapital Indonesia itu ditutup di level 530 plus 98 poin atau secara persentase 22,69%. Ada BBYB juga di posisi keempat. Bank New Komersi itu plus 900 ditutup di level 970 dengan plus 160 poin dan plus 19,75%. Lalu di posisi kelima nih ada AGRS Bank IBK Indonesia. Dia ditutup di level 280 atau plus 30 poin atau plus 12% gitu. Yaitu komposisinya, dan sini didominasi oleh MNC Group ya, kalau kita bisa lihat ya. Mungkin teman-teman bisa lihat sendiri nih guys. Ada 16, sekarang lainnya ada 15 atau 16 ini ya, 16 emiten top gainersnya itu rata-rata itu diisi oleh grup MNC itu. Dan top losernya nih ada 5 saham ya. Di sini ada Deal ditutup di level harga 76 atau minus 5 poin dengan persentase minus 6,17%. Zinc Kapuas Primakul ditutup di level harga 151 atau minus 9% dan atau secara persentase minus 5,62%.
Lalu juga ada JAST atau Jastindo Telekomindo, Jasnita Telekomindo Tbk ditutup di level 200 minus 10 atau minus 4,76%. Dan di posisi keempat ada Bumi Resource Mineral tuh, saham legend. Saham BRMS, bukan Bumi ya, tapi BRMS-nya itu ditutup di level harga 101 minus 5 poin atau secara persentase minus 4,72%. Lalu diikuti di posisi kelima ada saham Jaya bersama Indo Tbk dengan kode emiten DUJK ditutup di level harga 138 atau minus 6 poin atau secara persentase ditutup minus 4,17%. Oke, dan kita akan melihat nih net foreign buy-nya nih. Nah, net foreign buy ini ternyata peringkat 5 ke atas itu pertama di posisi pertama itu ada BBCA ya. Meskipun mereka ada berita mereka akan melakukan stock split ya di kisaran harga 6.000-an kalau nggak salah gitu. Tapi ternyata asing malah banyak membeli BBCA nih gitu. Karena stock split mereka itu kan tujuannya untuk supaya para investor lebih terjangkau gitu harganya. Sedangkan harga 30.000 ini kan mungkin untuk para investor terutama yang baru itu mungkin bisa dibilang sih, bukan mungkin ya, tapi bisa dibilang tergolong mahal lah gitu ya kan untuk pemula gitu. Ya kan di sini ada BBCA ditutup di level harga 30.725 atau plus 925 atau plus 3,10%. Juga nih saham Astra akhirnya berhasil ditutup di 4.940 ya kan, plus 120 poin atau plus 2,49% dengan net buy asing itu 92,3 bio. Kalau BBCA tadi net buy asingnya tuh 167,2 bio ya. Diikuti oleh Telkom, ternyata juga Telkom meskipun hanya plus 20 poin ya di level harga 330 atau plus 0,60%, tapi net asingnya nih lumayan nih 36,9 bio. BBNI juga gitu. BNI di posisi kelima ini ada 49 ditutup di level 4.950 atau plus 130 poin atau plus 2,70%. Dan di saham BBNI ini asing itu net buy juga 25,1 bio guys. Wow, lumayan banget ini 5 besar kita ya. Juga ada posisi ke-6, 7, 8, ini ada MTDL posisi ke-8. Juga ada beberapa saham ternyata PTPP konstruksi juga termasuk yang dibeli asing ya, dengan komposisi net buy asing itu 6,2 bio. PTN juga 6,0 bio ya, 6 bio lah gitu. Era meskipun ditutup melemah 2,22%, ternyata mereka masih ada net buy asing gitu. Oke, itu sepintas. Jadi fokus kita nanti kalau buat teman-teman ya, ini bisa jadikan ini ya. Mungkin kita kalau mau trading apa gitu, memilih saham apa gitu ya kan. Meskipun ini disclaimer on ya, kita bisa lihat di sini buy asingnya gitu. Kita bisa cek di sini, bisa BBCA, tapi tetap teman-teman harus hati-hati nih, karena kan dia nanti mau stock split gitu ya, jadi harus hati-hati gitu. Juga ada Astra, Telkom, BBNI, Kalbe Farma juga tentunya. Dengan situasi pandemi seperti ini, farmasi itu masih menjadi menarik lah untuk kita perhatikan gitu. Net sell asing ada di Bank Arto, BFIN, BMRI dan BBRI di posisi keempat, serta ada AMRT. Itu masing-masing itu kalau Bank Jago ya, Arto ini net sell-nya tuh 39,2 bio. BFIN, BFI Finance atau BFI Finance Indonesia itu net sell asingnya tuh sekitar 27,1 bio. Bank Mandiri 25,3 bio net sell. BBRI juga net sell 23,8 bio ya kan. AMRT juga Sumber Alvaria Trijaya itu asing malah net sell juga 20,8 bio. Oke, itu Wika ini juga net sell. Dan Gudang Garam meskipun ditutup di level harga 33.050 atau plus 350, ini juga net sell asing minus 13,7 bio. Oke, itu sepintas
Kita lihat dulu newsnya. Untuk IHSG ini tidak ada begitu itu ya, tidak ada begitu news yang bisa jadi apa ya, semacam stimulus lebih gitu. Tapi sih ya setidaknya sih pertama dari ini ya, dari laporan keuangan para emiten itu juga bisa jadi penopang IHSG kita. Mudah-mudahan setelah ini kita sampai akhir tahun lah setidaknya nanti kita bisa benar-benar pulih lagi ya gitu. Dan juga beberapa indikator bulan ekonomi seperti tadi inflasi itu juga sangat menarik kita untuk kita ikuti. Oke, itu saja dari RTI bisnis. Kita langsung masuk ke teknikalnya. Kan? Masuk ke teknikalnya itu langsung aja kita masuk ke teknikalnya. Di sini kita gunakan RHB Trade Smart. Oke, kita ganti dulu dengan IHSG. Oke, IHSG dengan dengan periode waktu tuh harian ya. Oke guys, di sini kita bisa lihat sendiri. Saya biasanya kan menggunakan dua indikator tuh, ada stokastik dan MACD ya. Dengan garis yang dua garisnya tuh ada garis warna biru dan warna merah tuh. Tapi kali ini saya akan coba untuk menambahkan satu indikator favorit saya juga, yaitu CCI. Itu dengan parameter 10. Untuk stokastiknya saya nggak merubah 1433 ya di sini. Tapi juga bisa kok teman-teman misalnya mau ganti parameter stokastiknya 1413 gitu, no problem. MACD saya nggak merubah sini. Oke guys, di sini karena IHSG kecenderungan masih net buy ya, di sini bisa kita ada bagan ini ya, bagan di sini ini ada volume ini. Volume itu warna hijau untuk hari ini. Candle juga ditutup di bentuk warna hijau ya. Sini sih sepintas kalau kita lihat berdasarkan stokastik, MACD ataupun CCA itu masih menunjukkan sinyal penguatan meskipun kalau secara stokastik itu cenderung sideways gitu ya kan. Ya mungkin terbatas lah kayak seperti hari ini misalnya. Tapi kan tuh balik lagi nanti tergantung emiten apa yang akan kita pilih nanti. Oke, itu MACD juga masih mengkonfirmasi ada peluang untuk uptrend. CCI juga ini mulai berada di fase bullishnya, hanya kita harus hati-hati karena sewaktu-waktu bisa dalam 3 hari ini akan terjadi profit taking misalnya nih ya kan, kita hati-hati. Tapi untuk saat ini setidaknya untuk besok lusa lah gitu, untuk lusa itu masih ada peluang untuk bullish ya, meskipun dalam 3 hari ini kita harus hati-hati gitu. Harus hati-hati. Oke, itu kita akan langsung masuk berapa komposisi IHSG nih untuk saat ini. Well, untuk IHSG untuk titik support hari ini, untuk titik supportnya kita ini berada di level 6094,12 titik support dari IHSG. Sedangkan strong supportnya itu berada di level 6036,58 ya. Di sini untuk strong support dari IHSG. Dengan untuk support IHSG sendiri saat ini berada di level 6000. Ini untuk resistennya, level resisten dari IHSG saat ini berada di level 6149,31 dengan peluang setidaknya ada penguatan lah ya, ada peluang penguatan. Setidaknya kita akan peluang lah arah ke 6171,62. Jadi ini range IHSG ya untuk tanggal 4, 5, 6 Agustus 2021. Jadi mulai dari hari Rabu sampai Jumat besok, dari tanggal 4 sampai tanggal 6 Agustus 2021 besok, IHSG itu memiliki range itu dari level 6094,12 sampai 6149,32. Jadi untuk titik supportnya yang terdekat IHSG itu berada di level 6094,12. Untuk titik resistennya IHSG berada di level 6149,32. Sedangkan strong support IHSG itu berada di level 6036,58 tadi, dan juga strong resisten berada di level 6171,62. Dengan indikator stokastik, MACD dan CCI tadi ada kecenderungan IHSG masih akan menguat, meskipun sangat rawan sekali profit taking. Mungkin nanti akan menguji titik resist
resistennya ya. Apabila nanti kuat di level 6150 lah minimal. Ya IHSG bisa aja nanti bisa melanjutkan ke arahnya ke targetnya ke level 6171,62. Meskipun ini sebenarnya tipis banget gitu, tapi dengan situasi yang seperti ini, dengan sikon perpanjangan PPKM ini memang mungkin IHSG akan tertekan, tapi dalam tanda kutip tertekannya tuh hanya untuk profit taking saja gitu. Karena saya yakin dengan semakin masifnya vaksinasi, dengan semakin tingginya tingkat kesembuhan COVID dan juga semakin rendahnya laporan kasus COVID, ini tentu akan menjadi stimulus bagi kita, bisa menjadi sentimen lah ke IHSG lah pastinya. IHSG bisa strong lagi, meskipun sekali lagi ini sangat rawan sekali akan terjadi profit taking. Oke, itu saja dari saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat semuanya ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, stay safe, stay healthy, dan tetap patuhi pesan ibu 3M, atau bahkan ada yang bilang 5M juga. Jangan lupa itu, dan serta jangan lupa untuk subscribe-nya dan juga nyalakan loncengnya juga agar senantiasa update, karena mungkin besok saya akan memberikan sama apa sih yang kira-kira kita menarik untuk kita cermati gitu. Oke, dan tak lupa juga ini semua konten ini yang ada di informasi yang ada di konten ini semuanya adalah disclaimer on. Oke. Dan tetap Anda harus mempertimbangkan setiap risiko investasi, tapi jangan lupa juga untuk senantiasa untuk update berita agar nantinya dalam memilih atau memilah varian produk investasi tidak sampai berakibat risiko yang besar gitu. Jadi kita bisa meminimalisir lah risiko yang ada. Itu saja dari saya. Kita akan ketemu lagi di konten berikutnya, di konten selanjutnya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.